Hai hai hai, halo Lur, kembali lagi dengan channel saya PGR29. Oke, maaf ya lama uploadnya ya, karena manhwa yang sebelumnya yaitu manhwa lelaki menantu pertama sekarang sudah dikunci oleh novel Tun. Jadi Mimin masih bingung ini mencari, dan ya alhamdulillah sekarang sudah ketemu, tapi Mimin masih mau membuat alur cerita baru, atau Mimin mau membawa alur cerita baru ini saja terlebih dahulu ya Lur. Manhwa yang berjudul Auto Hunting with My Clone. Ini adalah cerita yang bergenre fantasi. Ini menceritakan seorang mahasiswa yang mendapatkan skill yang tidak disangka sangat menguntungkan kehidupannya, yaitu skill mengandalkan diri. Dan itu skill yang dianggap remeh oleh orang lain, namun ternyata itu adalah skill yang sangat berguna. Seperti apa ya, kita tonton bersama-sama ya Lur. Dan untuk lebih enaknya kalian percepat di pengaturan, ya bisa dipakai 1,25 atau 1,5 lah ya. Mimin sarankan seperti itu. Awal cerita kita diperlihatkan seseorang yang sedang mengangkat kardus, orang yang sedang bekerja di sebuah tempat pengangkutan barang, dan orang tersebut diawasi oleh orang lain. Kita diperlihatkan juga orang yang sedang berolahraga mengangkat beban dengan sangat kerasnya sampai orang itu berkeringat deras. Sekarang kita diperlihatkan uang seseorang yang terus-menerus mengalir ke saldo rekeningnya, dan juga kita diperlihatkan seseorang yang sama yang sedang bersantai menikmati hidupnya yang penuh dengan keberuntungan. Namun tiba-tiba itu retak dalam sekejap mata, dan itu hanyalah sebuah harapan yang hanya bisa dia angan-angankan sebelum kehancuran dunia terjadi. Diperlihatkan para monster yang sangat besar dan banyak sedang menyerang bumi dengan sangat gila-gilaan. Sampai terlihat juga ada orang yang hanya bisa melihat itu semua terjadi. Dan orang itu hanya bisa terbengong dengan kejadian itu yang tiba-tiba terjadi. Gedung-gedung hancur disebabkan oleh inflasi monster, dan pada saat ini cerita memperlihatkan monster-monster yang berjatuhan dan mati terkapar, dibunuh oleh seseorang. Sambil memegang senjatanya dengan sangat percaya dirinya, orang itu menyuruh orang-orangnya untuk mengumpulkan mayat monster yang berserakan di sana. Lalu pada saat ini nampak monster yang sangat besar dan kuat berjalan mendekati orang tersebut. Yaps, monster itu sangat besar dan sangat kuat Lur. Namun orang yang memakai baju zirah besi berwarna kuning itu hanya melihat monster itu dengan sangat santai tanpa rasa takut. Sambil melihat monster itu, orang tersebut hanya bergumam dengan sedikit canggung. Besar juga ya ternyata. Monster itu mengaum dengan sangat keras. Roar. Orang itu hanya menatap monster tersebut dengan tatapan yang sangat tajam. Lalu dia menyuruh orang-orangnya untuk menyerang monster besar di hadapannya tersebut. Dan terlihat ada beberapa orang yang sedang bergegas hendak menyerang monster tersebut dari berbagai arah. Orang itu bergantian menyerang monster besar tersebut menggunakan senjata dan jurusnya dengan sangat akurat dan tepat. Dan sekarang terlihat pemimpin dari orang-orang itu bersiap untuk menyerang monster tersebut dengan kekuatan penuhnya. Dan
orang itu pun menyerang monster tersebut dengan tebasan penghancur janda lur, seperti biasa. Yap, itulah prolog dari manhwa ini lur. Bagaimana? Apakah menurut kalian menarik? Kalau iya, bilang dong biar Mimin teruskan membawakan cerita ini. Pada saat ini cerita memperlihatkan beberapa komputer yang sedang dimainkan untuk bermain game. Yaps, aku harus bekerja. Cerita juga memperlihatkan sebuah buku tulis. Yaps, aku juga harus belajar dengan sangat giat. Cerita memperlihatkan makanan yang sederhana namun sangat bergizi, layaknya makanan anak kos yang berada di awal bulan. Kalau di akhir bulan pastinya hanya mie dan mie ya lur, WKWK. Yaps, aku juga harus makan dengan sangat teratur. Ada banyak sekali hal yang harus aku lakukan. Namun ada lebih banyak hal juga yang ingin aku lakukan. Aku ingin bermain game, pergi ke suatu tempat untuk berlibur, minum bersama untuk bertemu dengan teman-teman, dan pastinya merit dengan orang yang aku cintai. Tapi kenapa manusia harus melakukan hal satu dalam satu waktu? Pada saat ini cerita memperlihatkan anak laki-laki yang percaya diri sambil bergumam. Jadi aku selalu berharap aku bisa memiliki dua tubuh, atau aku menjadi dua. Itu adalah harapan dari sang MC kita untuk kedepannya lur. Lalu pada saat ini cerita memperlihatkan di suatu tempat di sebuah kota. Banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu akan sesuatu. Ada yang memainkan permen karet di mulutnya. Ada juga orang yang sedang berjalan sambil melihat sekelilingnya. Dan ada juga orang yang asik mengobrol dengan rekannya. Orang itu berharap kalau nanti saat kebangkitannya, skill yang dia dapatkan adalah skill peningkatan kecerdasan. Orang yang dia ajak bicara langsung berkata kalau temannya itu jangan terlalu berharap akan skill yang akan dia dapatkan. Lalu pada saat ini kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang gemuk. Dia merasa lelah karena dia harus menunggu dan berdiri lama di sana. Orang itu juga mengeluh karena dia ingin segera pulang ke rumahnya. Yaps, orang gemuk itu bernama Jung Sang-woo, mahasiswa tingkat kedua di Universitas Kyunggu, dan dia adalah MC kita dalam alur cerita ini. Sambil mengantri, MC kita bergumam dengan sedikit berharap kalau dia ingin memiliki dua tubuh. Pada saat ini ada seseorang yang membawa mic. Yap, orang itu adalah pemburu yang sedang bertanggung jawab atas program kebangkitan orang-orang yang ada di sana. Dijelaskan kalau program kebangkitan adalah program yang dijalankan oleh negara untuk membantu masyarakat membangkitkan diri mereka. Orang yang terpapar oleh mana akan dibangkitkan secara paksa dengan membuat mereka melewati portal yang aman. Singkatnya, supaya orang-orang itu bisa secepatnya mendapatkan skill atau kemampuan. Lalu pada saat ini orang yang bertanggung jawab untuk program kebangkitan mengumumkan kalau program kebangkitan akan segera dimulai sekarang juga. Dan pada saat ini nampak orang-orang yang sedang berbaris untuk mengantri untuk melakukan program kebangkitan. Terlihat juga MC kita yang ada di sana lur. Sambil mengantri di dalam barisan, MC kita sedikit grogi karena sebentar lagi adalah gilirannya untuk melakukan program kebangkitan.
Lalu pada saat ini kita diperlihatkan Sangwoo yang disambut oleh wanita yang menjadi salah satu pengawas program kebangkitan tersebut. Wanita itu bertanya kepada Sangwoo untuk memastikan identitas Sangwoo benar atau tidak. Sangwoo yang identitasnya sudah benar disebutkan oleh wanita itu, dia hanya mengatakan kalau itu benar adalah dia. Lalu wanita itu langsung memindai kode barcode di gelang Sangwoo. Setelah itu selesai, wanita itu mempersilahkan Sangwoo untuk memasuki portal yang ada di sampingnya. Wanita itu menyuruh Sangwoo dengan sangat ramah. Wanita itu juga menyarankan Sangwoo untuk menyerahkan perangkat elektroniknya yang Sangwoo bawa atau kenakan. Lalu Sangwoo pun berjalan maju dan dia bersiap untuk memasuki portal yang ada di depannya tersebut. Kalau Mimin rasa sih itu seperti lubang hitam sih lur. Sangwoo melihat lubang portal itu dengan sedikit ketakutan sampai dia menelan ludahnya. Lalu dia pun memaksakan dirinya untuk memasuki portal tersebut dengan harapan kalau dia akan mendapatkan sekir yang dia idam-idamkan. Saat Sangwoo mulai memasuki portal, keluarlah sebuah notifikasi kalau saat ini program sedang mengidentifikasi identitas Sangwoo. Lalu setelah identitas Sangwoo selesai, dan pada saat ini sistem juga mengatakan kalau pendaftaran sudah diselesaikan. Beberapa saat berlalu, pada saat ini kita diperlihatkan Sangwoo yang tiba-tiba membuka matanya dengan sangat kaget. Sambil duduk, Sangwoo memegangi kepalanya karena dia merasa kalau kepalanya sangat sakit. Lalu dia melihat sekelilingnya dan dia melihat banyak sekali orang-orang juga berada di sana, yang ternyata tempat itu adalah bunker. Sambil melihat orang-orang yang ada di sana, Sangwoo berpikir kalau bukan hanya dia yang kondisinya tidak baik-baik saja. Setelah memasuki portal kebangkitan, pada saat ini cerita memperlihatkan seseorang wanita yang mencoba skillnya. Skill wanita itu tampak membentuk seekor hewan, yaitu elang. Wanita itu yang melihat skillnya itu pun langsung senang sambil berteriak, "Wah, aku mendapatkan skill yang sangat luar biasa." Setelah wanita itu berteriak, banyak orang-orang dari perserikatan pemburu yang memberikan kartu nama mereka kepada wanita tersebut agar wanita itu mau bergabung dengan perserikatan mereka. Sangwoo yang melihat kalau wanita itu langsung dikerumuni oleh orang-orang dari perserikatan itu, dia pun merasa sedikit iri dengan wanita tersebut. Namun pada saat ini nampak ada seseorang yang datang mendekati Sangwoo. Lalu orang itu bertanya kepadanya dengan sangat ramahnya, apakah dia baik-baik saja setelah memasuki portal kebangkitan. Sangwoo hanya menjawab sambil berdiri kalau dia masih tidak baik-baik saja sekarang. Orang itu hanya menjawab kalau Sangwoo akan segera baik-baik saja. Dan orang itu juga bertanya apakah Sangwoo tidak mau memeriksa skill yang sudah dia dapatkan. Sangwoo yang mendengar itu langsung teringat kalau dia juga sudah mendapatkan skill. Dia pun hendak melihat skill apa yang sudah dia dapatkan. Dan setelah mengatakan itu muncullah status bar milik Sangwoo. Yaps, yang isinya sangat sampah banget sih lur menurut Mimin. Di sana terlihat status kekuatan 0,7, refleksi 0,51, kekuatan fisik 0,64, stamina 0,53, mana 13. Namun di sana juga terlihat skill yang telah diidam-idamkan oleh Sangwoo tertera, yaitu skill penggandaan diri level 1, dan dia juga mendapatkan skill memperkuat penggandaan diri level 1 juga. Sangwoo sedikit terkejut karena dia baru saja mengetahui kalau berstatus akan keluar kalau dia memikirkannya. Dia juga baru menyadari kalau apa yang dia miliki sangatlah menyedihkan. Setelah Sangwoo melihat skill yang sudah dia idam-idamkan, dia pun langsung melihat rincian dari skill tersebut. Dan tertulislah di sana kalau skill penggandaan diri akan sama persis seperti si pemilik. Di sana juga tertulis kalau
klon yang dipanggil akan bertambah sesuai dengan level si pemilik skill. Waktu pendinginan yaitu 24 jam. Mungkin di sini maksudnya adalah Sangwoo bisa memanggil klonnya lagi kalau sudah 24 jam, kalau klonnya itu menghilang atau mati gitu loh. Maksudnya gitu mungkin. Dan juga di sana tertulis pasif skill adalah meningkatkan refleksi stat dari tubuh utama dan itu adalah 50%. Maksudnya di sini adalah klon Sangwoo memiliki refleksi 50% lebih baik daripada Sangwoo itu sendiri lur. Mungkin kayak gitu ya. Sangwoo yang melihat skillnya itu langsung berpikir keras dan dia merasa kalau dia bisa menggunakan skillnya itu untuk kehidupan sehari-hari karena tidak tertulis di sana dia harus melakukan skillnya itu di sebuah dungeon. Orang yang dari tadi di samping Sangwoo yang melihat Sangwoo sudah selesai melihat statusnya, dia pun bertanya bagaimana dengan hasilnya. Sangwoo yang mendengar itu dia berkata dengan sedikit canggung kalau status tidak terlalu bagus. Orang itu yang mendengar ucapan dari Sangwoo pun langsung memberikan nasihat kepadanya kalau Sangwoo tidak usah terlalu berkecil hati karena semua pemula memiliki stat yang sama. Lalu dia bertanya lagi apa yang skill Sangwoo dapatkan. Sangwoo langsung berkata dengan sangat jujur kalau skill yang dia dapatkan adalah skill menggandakan diri. Wih, kayak Naruto ya lur. Orang itu yang mendengar skill yang didapatkan Sangwoo pun langsung sedikit terkejut dan canggung. Sangwoo yang melihat ekspresi dari orang itu yang sedikit canggung pun dia menjadi kebingungan dan bertanya-tanya, memang ada apa dengan skillku? Lalu Sangwoo pun langsung bertanya kepada orang itu, kenapa? Apakah skillku tidak terlalu bagus? Orang itu langsung menjawab dengan sangat canggung kalau dia kemarin mendengar ada orang yang mendapatkan skill ilusi penggandaan diri dan skill milik orang itu sangatlah mengecewakan karena ilusi tidak bisa melakukan apa-apa. Sangwoo yang mendengar itu langsung bergumam dalam hatinya kalau skillnya ini sangatlah berbeda karena itu bukanlah sebuah ilusi. Orang itu menasihati Sangwoo dengan sedikit tidak enak kalau Sangwoo sudah sangat beruntung di awal sudah mendapatkan sebuah skill. Lalu orang itu menyarankan Sangwoo untuk mencoba skillnya di tempat yang sudah disediakan agar orang-orang dapat menilai skill Sangwoo itu adalah skill sampah atau bukan. Sangwoo yang mendengar itu dia langsung menoleh ke sebuah platform yang sudah banyak orang yang melihat ke tempat itu dan di sana juga ada orang yang sedang mencoba skill yang dia dapatkan. Di platform tersebut nampak orang itu sedang berusaha untuk menunjukkan skillnya kepada orang-orang. Dan nampak orang-orang dari Perserikatan Pemburu yang serius melihat skill yang didapatkan oleh orang tersebut. Namun pada saat ini nampak Sangwoo yang tertekan akan melakukan hal seperti itu karena dia adalah introvert. Lalu Sangwoo pun memutuskan untuk keluar saja dari bunker tersebut dan dia pun bertanya kepada orang tersebut di mana tempat pintu keluarnya berada. Orang itu langsung menunjukkan pintu keluarnya kepada Sangwoo sambil tersenyum dengan sangat ramah. Dan pada saat ini nampaklah Sangwoo yang sudah berada di pintu keluar. Yaps, pintu keluarnya adalah tabung tersebut lur. Lalu Sangwoo didata oleh petugas yang ada di sana dan ditanyai skill apa yang sudah Sangwoo dapatkan. Sangwoo hanya menjawab kalau skillnya adalah menggandakan diri. Lalu orang itu memberikan Sangwoo wejangan kalau Sangwoo akan menguasai skill lain sebesar 73%. Dan pada saat ini pendataan Sangwoo pun selesai. Singkat cerita, Sangwoo sekarang sudah berada di perjalanan pulang dan pada saat ini Sangwoo menaiki bis umum.
Sambil melihat gelang identitasnya, dia tidak menyangka kalau semua itu berakhir dengan sangat cepatnya. Tapi kenapa tadi dia mengeluh kalau dia terlalu lama di sana? Lalu Sangwo bertanya-tanya tentang skill yang dia dapatkan. Apakah skill ini akan berguna nantinya? Dan pada saat ini Sangwo pun sudah sampai di kediamannya. Setelah Sangwoo masuk ke kediamannya, dia menyapa anak-anaknya. Yaps, anak-anaknya adalah komputer Sangwoo yang sedang bermain game. Lalu Sangwoo pun duduk di depan komputernya untuk melihat apakah sistem yang dia buat bekerja dengan baik. Namun setelah dia cek dan dia lihat, dia menyesalinya karena semuanya tidak sesuai dengan harapannya. Karena kesal dengan apa yang sudah dia lihat namun tak sesuai dengan harapannya, Sangwoo pun langsung rebahan di kasurnya dengan sangat kesal. Sambil rebahan, Sangwoo mulai berpikir untuk berganti game lain ya, karena game FF bikin pusing dan bikin mata berair. Sangwoo pun mulai merasa akan menjadi gila karena memikirkan tentang membayar uang sewa dan biaya sekolahnya. Namun pada saat ini juga Sangwoo mengingat akan skill yang dia dapatkan yang membuat dia langsung terbangun karena dia sedikit berharap. Lalu dia langsung melihat gelang identitasnya dengan sangat serius dan dia pun ingin mencoba skill yang menggandakan diri itu sekarang juga. Setelah itu Sangwoo pun mulai fokus memusatkan mananya untuk menggunakan skill penggandaan diri. Nampak mana Sangwoo yang keluar dari dalam tubuhnya. Dengan sangat serius dia langsung bergumam, "Klon, keluarlah!" Lalu keluarlah mana dari dalam perutnya untuk memisahkan diri dari tubuh Sangwoo, yang membuat Sangwoo melihat itu sedikit terkejut dan membuatnya sedikit kelelahan setelah melakukan itu juga. Setelah mana Sangwoo memisahkan diri dari tubuh Sangwoo, mana Sangwoo itu mulai menggumpal seperti mau membentuk sesuatu dan langsung keluarlah cahaya dan mana tersebut. Setelah itu keluarlah sebuah tangan, lalu kaki, lalu nampaklah Sangwoo yang sudah telanjang di sana. Dan ternyata itu adalah klon dari Sangwoo. Sangwoo yang melihat kalau skillnya sudah berhasil, dia pun langsung terkejut. Sambil melihat klonnya yang ada di depannya, Sangwoo bertanya kepada klonnya tersebut, apakah kau adalah klonku?" Klon Sangwoo hanya mengiyakan pertanyaan dari Sangwoo tersebut. Lalu Sangwoo bertanya kepada klonnya, apakah dia boleh menyentuhnya? Klon Sangwoo menjawab, "Ya Tuan." Sangwoo yang mendengar itu, dia mulai meragukan apa yang dia lihat di depannya. Lalu dia menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi. Karena dirasa sakit, Sangwoo pun menyentuh klonnya dengan sangat serius. Saat dia menyentuh bagian-bagian dari klonnya, dia merasa kalau klonnya ini seperti nyata, bukan ilusi yang dikatakan oleh orang-orang. Saat dia melihat bagian-bagian tubuh klonnya, Sangwoo tidak sengaja melihat perut klonnya yang seperti gentong. Dia pun merasa malu sendiri saat melihat itu. Lalu dia memberikan bajunya untuk digunakan oleh klonnya. Setelah klonnya memakai baju Sangwoo, dia bertanya, apakah Sangwoo bisa memerintahkannya. Klon Sangwoo sekali lagi mengiyakan pertanyaan dari Sangwoo. Setelah mendengar itu, Sangwoo pun memikirkan hendak memerintahkan klonnya untuk sujud.
Dan klonnya langsung sujud di hadapan Sangwo saat Sangwo memikirkan hal seperti itu. Sangwo yang melihat itu sedikit terkejut, lalu dia menyadari kalau dia tidak perlu mengucapkannya saat memerintahkan klonnya. Dan Sangwo pun memerintahkan klonnya untuk bangun dengan berpikir, dan klonnya pun melakukan hal itu juga. Lalu Sangwo menyuruh klonnya melakukan itu beberapa kali, dan tidak berselang lama klon Sangwo sudah mulai ngos-ngosan karena kelelahan. Sangwo yang melihat itu baru menyadari juga kalau klonnya juga memiliki fisik yang sama seperti dirinya. Dan pada saat itu juga telepon Sangwo berdering. Ada sebuah pesan masuk, dan Sangwo melihat kalau orang yang mengirimi pesan adalah temannya. Temannya bertanya kepada Sangwo skill apa yang sudah Sangwo dapatkan, dan dia juga memberitahukan Sangwo kalau dia mendapatkan skill berjenis pemburu. Sangwo yang melihat itu langsung menjawab entahlah tanpa berpikir panjang. Lalu temannya bertanya apakah Sangwo mendapatkan skill tingkat rendah. Sangwo hanya membalas iya. Temannya Sangwo yang melihat jawaban dari Sangwo, dia langsung mengejek Sangwo dengan mengatakan kalau Sangwo pasti mendapatkan skill berguling-guling di kasur karena kerjaan Sangwo adalah ngebu, yeps, ngebulur turuai. Sangwo yang melihat pesan dari temannya tersebut hanya bisa kesal karena temannya itu terlalu banyak bacot. Dan pada saat itu juga keluarlah notifikasi status di hadapan Sangwo kalau kekuatan fisik Sangwo meningkat 0,001. Sangwo yang melihat itu sedikit terkejut dong lur. Lalu pada saat ini cerita memperkenalkan seseorang yang bernama George Lucas, pemilik skill Blink, seorang pemain dengan kelas S dari Amerika. Dia juga adalah ketua dari klub Enlighten, dan dia juga adalah orang pertama yang telah menyelesaikan ruang bawah tanah Odin yang belum ditaklukkan oleh siapapun sebelumnya. Pada saat ini cerita sudah berpindah di kantor pusat milik grup Enlighten. Di sana ada seorang wanita yang sedang melaporkan tentang perkiraan sudah 80% dari 3 miliar penduduk dunia yang sudah dibangkitkan. Orang yang berada di depan wanita itu bertanya lagi dengan sangat serius, kapan waktu yang dibutuhkan sampai 100% penduduk dunia dibangkitkan? Wanita itu menjawab kalau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100% sekitar 5 tahunan. Orang yang bertanya tadi adalah George Lucas. George yang mendengar jawaban dari asistennya itu hanya bisa bergumam sambil melihat keluar dengan sangat serius. Kalau waktunya 5 tahun ya, tapi waktu yang tersisa sudah tidak lama lagi sebelum hari itu akan tiba. Lalu cerita berpindah lagi. Kali ini cerita memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang berlari dengan putus asa, seperti lari dari kenyataan lur. Meskipun dia sudah ngos-ngosan dan sudah bercucuran akan keringat yang sangat deras, anak itu terus berlari tanpa berhenti.
Orang-orang yang melihat anak laki-laki itu setiap hari berlari sedikit khawatir karena anak laki-laki itu tidak pernah beristirahat saat berolahraga. Dan pada saat itulah anak laki-laki itu berhenti sejenak untuk duduk. Saat anak laki-laki itu duduk, tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan minum kepadanya. Namun, anak laki-laki itu yang ditawari minum oleh ibu-ibu hanya bisa diam, tidak menjawabnya. Lalu dia malah melanjutkan untuk berlari lagi. Ibu-ibu yang menawarkan minuman hanya bisa mengira kalau anak laki-laki itu adalah orang yang pemalu. Di tempat lain, cerita memperlihatkan seseorang yang sedang menimbang berat badannya. Dan orang itu adalah Sangwo, sang MC kita, Lur, yang sudah menjadi sangat kurus. Sambil menimbang berat badannya, Sangwo berpikir kalau akhir-akhir ini dia sering merasa lapar dan makannya lebih banyak daripada biasanya. Namun berat badannya malah berkurang 10 kilogram dalam sebulan. Enak banget ya, Lur. Mimin juga mau kayak gitu. Hehe. Dan pada saat ini juga muncul status Sangwo yang memberitahukan kalau kemampuan fisik Sangwo meningkat lagi terus-menerus. Sangwo yang melihat itu dia langsung senang dong, Lur. Dia merasa kalau skillnya ini memang sangat berguna baginya. Dan sekarang Sangwo sudah mengetahui tentang skill yang dia dapat. Yang pertama, rasa sakit dan kelelahan yang terjadi kepada klonnya, Sangwo tidak merasakan itu juga. Yang kedua, klon Sangwo akan menghilang dengan sendirinya kalau terjadi kerusakan yang melebihi batas kemampuannya. Dan klon akan menghilang kalau sudah kehabisan energi. Ketiga, klon Sangwo akan mengikuti pertumbuhan dari Sangwo itu sendiri, termasuk tinggi badan. Mungkin anunya juga ya, Lur. Wega-wega. Yang keempat, meskipun Sangwo dan klonnya terpisah akan jarak yang jauh, Sangwo masih bisa memerintahkan klonnya. Yang kelima dan yang terakhir, klon Sangwo tidak bisa menggunakan skill penggandaan diri miliknya, meskipun sudah Sangwo paksa untuk melakukan itu. Sambil duduk, Sangwo menyesali atas hal itu. Dia berharap kalau klonnya juga bisa menggunakan skill miliknya juga. Kembali ke beberapa hari sebelumnya, Sangwo yang baru saja mendapatkan skillnya, dia mencari-cari informasi di sebuah situs web. Dia memasuki situs yang bernama Ensiklopedia Pemburu. Di sana dijelaskan apa itu stat. Stat adalah batas kemampuan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa yang masih belum membangkitkan skill yang dimilikinya. Stat juga dibagi menjadi dua, stat umum dan stat khusus. Di sana juga dijelaskan kalau kebanyakan orang yang dibangkitkan hanya memiliki stat umum saja. Dan stat khusus memiliki regenerasi, resistensi, vitalitas, dan bahkan mentalitas. Dan ada juga sebagian orang yang mengetahui bagaimana membangkitkan stat khusus tersebut. Dan kembali lagi di waktu sekarang, Sangwo yang duduk sedang memeriksa statusnya lagi. Di sana terlihat status Sangwo yang sudah mulai ada peningkatan, meskipun itu hanya sedikit tapi merata, Lur.
Alasan dari semua status Sangwoo yang meningkat sedikit demi sedikit adalah karena kerja keras dari klon Sangwoo yang setiap hari berolahraga tanpa henti. Lalu Sangwoo pun berpikir, apakah aku akan meningkatkan 78 poin stat kalau aku bergerak dan berlatih seperti klonnya. Namun seketika itu dia juga membantahnya kalau itu adalah hal yang paling mustahil. Lalu Sangwoo pun mengambil sebuah brosur dan dia melihat brosur itu dengan sangat serius. Yang ternyata itu adalah brosur gym. Dan setelah merenung beberapa saat, akhirnya Sangwoo pun membuat keputusan kalau dia akan mendaftarkan diri untuk nge-gym. Yah, pastinya yang nge-gym adalah klonnya, lur. Pada saat ini nampak saldo rekening Sangwoo yang sudah menipis karena sudah membayar uang keperluannya untuk bulan ini. Sangwoo yang melihat isi rekeningnya sedikit terkejut karena dia merasa sisa saldonya sudah sangat menipis banget. Juga pengeluarannya lebih banyak akhir-akhir ini karena dia sering makan dengan sangat banyak dan lebih banyak seperti biasanya. Sangwoo pun berpikir untuk mencari pekerjaan paruh waktu untuk memulihkan ekonominya sendiri. Dia langsung mencari info loker paruh waktu di internet. Dia berpikir untuk mencari pekerjaan di bidang konstruksi karena dengan itu Sangwoo bisa berlatih fisik dan juga mendapatkan uang. Sangwoo pun mencari pekerjaan di internet beberapa waktu. Sambil mencari, Sangwoo berpikir untuk melakukan pekerjaan itu untuk hari pertamanya karena dia takut klonnya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar kalau tidak dia contohkan dengan benar. Lalu Sangwoo pun menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sedang dia butuhkan sekarang, yaitu pekerjaan di bidang logistik. Sangwoo pun langsung menghubungi manajernya untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa basa-basi, Sangwoo langsung mengatakan kepada orang yang dibalik telepon kalau dia tertarik dengan pekerjaan yang diposting oleh perusahaan tersebut. Orang yang berada di balik telepon langsung menyuruh Sangwoo untuk datang ke kantornya kalau memang ingin bekerja di tempatnya karena tidak ada wawancara untuk bekerja. Sangwoo langsung mengatakan kalau dia akan mulai bekerja besok. Namun orang itu malah meminta Sangwoo untuk datang hari ini juga. Sangwoo yang mendengar itu dia langsung menyanggupi untuk bekerja pada hari ini. Lalu Sangwoo pun menutup telepon dari orang perusahaan logistik tersebut. Setelah menutup teleponnya, Sangwoo berpikir apakah tidak ada pekerja di sana. Sampai-sampai dia yang baru ingin bekerja saja harus datang hari ini untuk bekerja. Namun Sangwoo jadi datang juga. Dan beberapa saat kemudian cerita sudah berada di perusahaan logistik tempat Sangwoo akan bekerja. Sangwoo yang baru datang bersama dengan klonnya, dia sedang melihat-lihat apakah benar tempat ini adalah tempat dia bekerja. Di sana nampak klon Sangwoo yang sedang menutupi wajahnya dengan masker meskipun sudah memakai hoodie, lur. Sangwoo berpikir kalau dia harus menyembunyikan wajah klonnya karena dia takut akan menjadi ribet kalau nanti dia ditanya-tanya tentang klonnya.
Lalu Sang Wu pun membriefing klonnya, dia harus menjawab apa saat nanti ditanyai. Pada saat ini Sang Wu bingung mau kemana untuk melapor kalau dia akan bekerja hari ini. Soalnya gedung di tempat itu banyak ruangannya dan sangat luas. Namun pada saat Sang Wu sedang berpikir untuk pergi kemana, tiba-tiba ada orang yang mengenal Sang Wu dan orang itu bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Sang Wu yang melihat orang itu pun sedikit terkejut. Lalu Sang Wu pun menyapa orang itu dengan sangat sopan dan diikuti juga oleh klonnya. Sang Wu juga memberitahukan kepada orang itu tujuannya ke tempat itu untuk bekerja bersama temannya, yaitu klon Sang Wu, lur. Nama orang itu adalah Dokcul. Paman Dokcul yang mendengar jawaban dari Sang Wu, dia langsung memberitahukan tempat untuk melapor kalau Sang Wu akan bekerja di sini. Sang Wu yang diberitahukan oleh Paman Dokcul langsung mengucapkan terima kasih karena dia merasa terbantu dengan hal tersebut. Setelah memberitahukan Sang Wu, Paman Dokcul pun pamit ke Sang Wu untuk pergi terlebih dahulu bekerja. Setelah Paman Dokcul pergi, Sang Wu langsung memukul wajahnya biar dia tidak grogi lagi, lur. Sang Wu yang grogi, dia bertanya kepada klonnya, apakah dia juga grogi? Klonnya dengan santai menjawab, tidak bos. Sang Wu yang mendengar jawaban dari klonnya, dia pun langsung memasakkan diri untuk melapor bekerja di sana dengan tidak grogi lagi. Dan mereka pun berangkat ke tempat HRD atau tempat manajer yang ada di sana dengan sangat semangat 45, lur. Singkat cerita, beberapa saat pun berlalu. Kini cerita memperlihatkan Sang Wu yang sudah tepar karena kelelahan akibat mengangkat barang dari tadi. Di sana juga diperlihatkan orang-orang yang masih bekerja untuk memindahkan barang-barang yang berada di dalam dus tempat lain. Sang Wu yang melihat orang-orang itu tidak lelah seperti dirinya, dia bertanya-tanya, apakah mereka memiliki skill kekuatan atau skill khusus untuk mengangkat barang ya. Dan di sana juga terlihat klon Sang Wu yang masih mengangkat barang dengan dipandu oleh Paman Dokcul. Sang Wu yang melihat klonnya yang baik-baik saja, dia merasa kalau kedatangannya itu tidak berguna. Ya, dia menjadi noob, beban, lur. Lalu jam istirahat pun tiba. Pada saat ini Sang Wu dan klonnya sedang duduk untuk beristirahat sejenak. Di sana nampak Sang Wu yang merasa kalau nyawanya akan keluar dari tubuhnya karena sangat lelah. Dan pada saat itu juga Paman Dokcul datang menghampiri Sang Wu dengan memberikan Sang Wu dan klonnya minum dan cemilan. Sang Wu yang diberikan minuman dan cemilan oleh Paman Dokcul, dia langsung mengucapkan terima kasih tanpa menolaknya. Lalu Paman Dokcul pun duduk di sana sambil bertanya siapa nama klon Sang Wu. Klon Sang Wu langsung menjawab kalau namanya adalah Kim Kyong-do. Lalu Paman Dokcul bertanya kepada Sang Wu, apakah dia baik-baik saja? Karena dia melihat kalau Sang Wu sangat kelelahan dari tadi. Sang Wu menjawab kalau dia merasa sangat lelah karena ini adalah kali pertama dia bekerja di bidang logistik, apalagi mengangkat barang. Paman Dokcul yang mendengar ucapan dari Sang Wu, dia langsung memuji Sang Wu dan klonnya karena mereka berdua tidak kabur setelah melakukan pekerjaan yang sangat berat ini. Karena biasanya orang-orang yang baru bekerja di tempat itu sudah kabur setelah melakukannya sebentar.
Sang Wu yang mendengar itu dia langsung berkata dalam hati dengan sangat sedih, "Kalau bukan karena tabunganku yang menipis, aku mungkin sudah pergi dari sini sejak tadi." Pada saat ini Paman Dokcul bertanya, "Sang Wu, kau kuliah di mana?" Sang Woo langsung menjawab kalau dia kuliah di Universitas Gyeonggu. Paman Sang Woo yang mendengar itu langsung memuji Sang Woo karena pintar, mungkin karena Sang Woo bisa masuk kuliah di universitas yang terkenal. Sang Woo yang dipuji langsung menjawab kalau dia tidak pintar dan juga universitasnya juga tidak terkenal itu. Pada saat ini nampak klon Sang Woo yang menghabiskan minumannya saat melihat kalau Paman Dokcul tidak melihat ke arahnya. Pada saat ini Paman Dokcul sedikit frustasi. Dia menceritakan kepada Sang Woo kalau putrinya tidak bisa diandalkan dan dia juga berharap kalau putrinya juga bisa masuk ke Universitas Gyeonggu seperti Sang Woo. Sang Woo yang mendengar itu dia langsung memberitahukan kepada Paman Dokcul kalau dia tidak pintar, namun dia bisa memasuki Universitas Gyeonggu. Paman Dokcul yang mendengar itu langsung bertanya, "Bagaimana caranya kau masuk Universitas Gyeonggu kalau kau tidak pintar?" Sang Woo hanya menjawab kalau dia bisa masuk Universitas Gyeonggu dengan cara lewat seleksi jalur khusus. Paman Dokcul yang mendengar itu dia langsung sadar kalau memang ada hal seperti itu untuk masuk universitas. Lalu dia pun berpikir dengan sangat kerasnya. Dan dia pun bertanya kepada Sang Woo, "Apakah kau tidak mencoba untuk bekerja paruh waktu?" Sang Woo yang mendengar itu langsung bertanya, "Paruh waktu, bukankah ini paruh waktu? Apakah maksudnya paruh waktu lain? Tapi pekerjaan apa itu, Paman?" Paman Dokcul langsung menawarkan Sang Woo untuk mengajar putrinya. "Daripada kau menggunakan ototmu, bagaimana kalau kau mengajari putriku untuk belajar?" Sang Woo yang mendengar itu langsung berpikir dengan sangat kerasnya. Mengajar les ya?" pikir Sang Woo. Lalu dia pun teringat akan saldo rekeningnya yang sudah sangat darurat. Dan Sang Woo pun mengambil keputusan dengan tekad dompet kosong, anjay. Dia pun langsung menerima tawaran dari Paman Dokcul untuk mengajari putrinya les. Paman Dokcul yang mendengar itu langsung senang. Dia mengatakan akan membayar Sang Woo 50.000 won tiap pertemuan. Dan pertemuannya 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Sang Woo yang mendengar upah yang ditawarkan oleh Paman Dokcul, dia langsung berpikir untuk segera melakukan itu. Dan mereka berdua pun langsung berjabat tangan, pertanda kesepakatan sudah terjalin. Setelah itu Paman Dokcul pun pamit kepada Sang Woo untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Dan dia pun bertanya apakah nomor telepon Sang Woo masih tetap sama. Setelah Paman Dokcul pergi, Sang Woo mulai meregangkan tubuhnya yang terasa akan mau remuk atau hancur. Dan pada saat itu juga status Sang Woo meningkat lagi. Sang Woo yang melihat kalau statnya sudah meningkat lagi pun senang. Dia langsung tersenyum dengan sangat cerahnya. Lalu pada saat ini seseorang yang bekerja bersama Sang Woo memberitahukan kepada Sang Woo kalau ada tambahan barang yang harus dipindahkan. Sang Woo yang mendengar itu dia langsung menjawab kalau dia ada pekerjaan lain sebentar lagi. Lalu Sang Woo melihat isi kantong plastik yang sudah diberikan oleh Paman Dokcul. Dia ingin makan cemilan yang diberikan oleh Paman Dokcul. Namun yang dia lihat malah kantong plastik kosong.
dan cemilannya sudah pada habis. Dan Sangwo pun melihat ke arah klonnya. Benar saja dong lur, semua cemilannya yang diberikan oleh Paman Dokcul sudah dimakan oleh klonnya. Sangwo yang melihat itu hanya bisa menahan getirnya, pahitnya hidup yang sangat menyusahkan ini. Namun klon Sangwo tidak peduli, dia tetap makan burger itu dengan sangat lahapnya. Sangwo hanya bisa melihat klonnya yang seperti itu dengan sangat heran dan sangat frustasi lur. Singkat cerita, di esok harinya Sangwo yang baru bangun, dia merasa kalau seluruh badannya remuk. Dia merasa kelelahan setelah melakukan pekerjaan mengangkat barang. Sambil duduk, Sangwo merasa dia tidak cocok melakukan pekerjaan itu. Lalu dia pun berpikir akan berhenti melakukan pekerjaan mengangkat barang di perusahaan logistik. Dia akan menyuruh klonnya untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Pada saat itu juga status milik Sangwo keluar tiba-tiba. Diberitahukan kalau status Sangwo meningkat. Sambil melihat itu, Sangwo merasa kalau klonnya itu sangatlah rajin melakukan olahraga. Lalu Sangwo pun menyuruh klonnya untuk pulang menggunakan telepati. Beberapa saat pun berlalu, Sangwo sudah selesai makan. Dia menyisakan makanannya untuk dimakan oleh klonnya. Setelah selesai makan, Sangwo mendengar ada yang menekan pintu untuk masuk ke rumahnya. Dan masuklah orang itu yang ternyata adalah klon Sangwo yang baru saja pulang dari berolahraga secara rutin. Sangwo yang melihat klonnya sudah sampai, dia menyuruh klonnya untuk mandi lalu makan. Klonnya yang mendengar perintah dari Sangwo pun langsung mandi. Setelah klonnya mandi dan berganti pakaian, Sangwo menghampiri klonnya dan klonnya disuruh untuk mengulurkan tangannya kepada Sangwo. Klon Sangwo yang mendengar itu langsung mengulurkan tangannya tanpa bertanya. Lalu dengan hati-hati Sangwo ingin menusuk tangan klonnya menggunakan jarum. Sambil takut akan klonnya menghilang kalau dia melukainya, Sangwo berusaha untuk menusuk jari klonnya menggunakan jarum dengan sangat berhati-hati. Setelah Sangwo menusuknya, dia melihat ke arah klonnya dengan sangat serius. Dia takut akan klonnya menghilang. Namun nampak klonnya yang sangat santai saat Sangwo lukai. Setelah menusuk dengan jarum, Sangwo pun membersihkan darah dari tangan klonnya. Sambil membersihkan darah, Sangwo berpikir kapan ya kekuatan regenerasiku akan bisa keluar. Sambil melihat website ensiklopedia pemburu lagi, Sangwo merasa kalau dia melakukan itu terus sampai 1 bulan lagi, mungkin kekuatan regenerasinya akan segera keluar. Sebenarnya Sangwo ingin melukai klonnya dengan luka yang sangat lebar. Namun dia takut kalau klonnya akan menghilang lagi. Jadi dia hanya bisa melakukan tusukan kecil untuk membangkitkan kekuatan regenerasinya. Setelah itu Sangwo memerintahkan klonnya untuk makan mie instan yang ada di meja. Dan dia juga menyuruh klonnya untuk masak sendiri kalau belum kenyang. Lalu dia juga menyuruh klonnya untuk berolahraga lagi setelah selesai makan. Lalu Sangwo pun memberi teleponnya kepada klonnya agar dia bisa menghubungi klonnya karena dia sudah tidak bisa bekerja lagi di tempat perusahaan logistik. Singkat cerita, pada saat ini nampak Sangwo yang sedang mencari tempat gym berada.
Dan pada saat ini Sang Wo sedang fokus melihat brosur gym. Tiba-tiba ada seseorang yang merangkul Sang Wo dari belakang. Dan orang itu adalah teman Sang Wo yang sebelumnya telah mengirimi Sang Wo pesan. Dan orang itu bernama Kim Kyung Do. Sang Woo yang tidak nyaman dirangkul oleh temannya itu, dia langsung menepis tangan temannya untuk menyingkir dari tubuhnya. Lalu Kim Kyung Do berkata kepada Sang Woo, "Aku tidak menyangka kau bisa menjadi kurus seperti ini. Aku sampai pangling loh saat melihatmu tadi." Sang Woo hanya menjawab kalau dia akhir-akhir ini sering berolahraga dan dia juga memberitahukan kepada temannya itu akan pergi ke tempat gym untuk berolahraga. Sambil memegang badannya sendiri dan perutnya, Kim Kyung Do mengatakan kepada Sang Woo kalau dia juga ingin ikut gym bersama Sang Woo. Sang Woo yang mendengar itu langsung mengajaknya untuk mengikutinya. Dia mengatakan kepada temannya kalau dia akan nge-gym ke Talk Body Gym. Kim Kyung Do yang mendengar itu langsung berkata, "Oh, katanya di sana tempatnya sangat bagus." Sang Woo yang mendengar itu sedikit heran. Dia bergumam, "Benarkah? Tapi aku tidak melihat hal yang istimewa di sana selain harganya yang sangat murah sih." Kim Kyung Do yang mendengar itu langsung berkata dengan sangat bersemangat, "Katanya pelatih gym di tempat itu sangatlah cantik." Sang Woo yang mendengar itu langsung frustasi dong lur. Kukira apa? Ternyata hanya masalah wanita ya, anjay. Lalu Kim Kyung Do pun langsung bersemangat agar mereka cepat ke tempat gym. Singkat cerita, Sang Woo dan Kyung Do tiba di tempat gym. Di dalam sudah ada beberapa orang yang sedang nge-gym. Di sana juga ada banyak alat untuk melakukan gym. Pada saat ini kita diperlihatkan seseorang yang sedang makan dengan sangat lahapnya. Saat orang itu melihat Sang Woo dan Kyung Do datang ke tempat gym, orang itu langsung menyapa Sang Woo dan Kyung Do sambil meminta maaf karena dia sedang makan barusan tidak tahu kalau ada orang yang datang. Sang Woo tanpa basa-basi langsung berkata kalau dia datang ke sana untuk mendaftar gym. Orang itu yang mendengarnya langsung senang. Dia memberitahukan kepada Sang Woo kalau saat ini sedang ada diskon untuk menjadi member di tempatnya. Dan memberitahukan Sang Woo kalau bayarannya hanya 160.000 won untuk menjadi membership selama 3 bulan. Sang Woo yang mendengar itu langsung setuju. Dia juga meminta tolong kepada orang itu untuk menentukan latihannya ke depannya. Orang itu yang mendengar Sang Woo akan membayar membership selama 3 bulan pun langsung senang dan bersemangat. Dia juga setuju untuk membantu Sang Woo. Lalu Sang Woo pun mulai mengangkat beban dengan sangat susah payah. Orang tadi yang melihat itu langsung memuji Sang Woo. Dia mengatakan kalau postur Sang Woo sudah lumayan bagus. Dia juga menyarankan Sang Woo untuk melakukan itu sedikit lebih cepat agar otot dadanya Sang Woo terbentuk dengan baik. Dan pada saat itu juga ada yang melakukan hal yang sama seperti Sang Woo lakukan. Orang itu melakukan itu dengan beban yang lebih banyak daripada milik Sang Woo. Sang Woo dan orang yang ada bersamanya melihat itu pun langsung terkejut. Dan orang itu yang sedang melakukan latihan gym di sana melihat itu juga terkejut.
Dan ternyata orang yang melakukan itu adalah Gyeongdo. Setelah melakukan itu, Gyeongdo langsung memperlihatkan otot-ototnya yang sangat kekar. Orang-orang yang tadi bersama Sangwoo yang melihat Gyeongdo langsung memujinya. Dia berkata kalau Gyeongdo pasti sudah lama ikut gym. Gyeongdo yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Wahahaha, tidak, ini adalah kali pertamanya aku melakukan gym. Orang itu yang mendengarnya langsung menebak kalau skill yang didapatkan Gyeongdo berkaitan dengan kekuatan otot. Lalu orang itu bertanya kepada Gyeongdo berapa stat kekuatan otot miliknya. Gyeongdo langsung menjawab dengan sangat santai kalau statnya hanya berada di 2,1. Sangwoo yang mendengar itu langsung berpikir kalau mungkin skill pemburu yang dikatakan Gyeongdo waktu itu pasti tentang kekuatan ototnya. Sangwoo pun mulai berpikir keras kalau kekuatan otot yang dibangkitkan saja seperti itu. Lantas bagaimana dengan orang lain yang sudah membangkitkan skill pemburu lainnya? Lalu Sangwoo pun mulai mengerti kenapa orang-orang selalu membicarakan tentang skill pemburu. Ternyata mereka sangatlah luar biasa. Pada saat Sangwoo memikirkan itu, tiba-tiba ada orang yang menelpon dirinya. Sangwoo pun mengangkatnya yang ternyata itu telepon dari Paman Deokjul. Sangwoo yang mendengar itu bertanya, untuk apa Paman Deokjul menelponnya? Paman Deokjul langsung bertanya kepada Sangwoo, apakah hari ini dia ada waktu karena dia juga sudah berbicara dengan anak dan istrinya tentang les. Sangwoo yang ditanyai langsung menjawab kalau saat ini dia ada waktu senggang. Paman Deokjul yang mendengar itu langsung meminta Sangwoo untuk datang ke rumahnya untuk melakukan pembahasan tentang anaknya yang akan les dengan Sangwoo. Sangwoo yang mendengar itu langsung setuju. Lalu Sangwoo pun hendak pergi ke tempat Paman Deokjul. Sambil menunggu lift, Sangwoo kesal terhadap Gyeongdo karena dia tidak jadi nge-gym bersamanya. Gyeongdo tidak ikut nge-gym bersamanya karena di sana tidak ada pelatih cantik yang sebelumnya dia katakan. Sangwoo juga merasa lega karena Gyeongdo tidak ikut nge-gym bersamanya. Karena nanti yang nge-gym adalah klonnya bukan dirinya. Dan Sangwoo pun sudah sampai di tempat tinggal Paman Deokjul. Saat Sangwoo tiba, dia mendengar ada suara ribut-ribut dari dalam tempat tinggal Paman Deokjul. Sangwoo yang tadi sedang menguping pertengkaran itu, tiba-tiba Paman Deokjul membuka pintunya sambil marah-marah. Dan itu membuat Sangwoo yang menguping terjedok pintu. Paman Deokjul yang melihat itu langsung terkejut dong lur. Dia tidak tahu kalau sudah ada Sangwoo di depan pintunya. Singkat penjelasan, Paman Deokjul tadi bertengkar dengan anaknya karena anaknya tidak mau belajar di rumah atau les bersama Sangwoo. Oke, kembali lagi ke cerita. Sangwoo yang terjedok pintu, dia hanya bisa terdiam di sana sambil memegangi wajahnya karena kesakitan. Lalu Paman Deokjul pun bertanya kepada Sangwoo, apakah dia baik-baik saja? Anak Paman Deokjul yang melihat Sangwoo, dia langsung terkejut dong lur. Dia melihat Sangwoo dengan sangat kebingungan, ya karena Sangwoo sangat good looking. Sangwoo pun diajak masuk sama Paman Deokjul. Paman Deokjul pun meminta maaf lagi kepada Sangwoo karena dia tidak sengaja tadi membuat Sangwoo terkena pintu. Sangwoo yang melihat itu hanya menjawab dengan santai, tidak apa-apa Paman. Lalu istri Paman Deokjul pun datang sambil memberikan cemilan kepada Sangwoo.
Istri Paman Dokcul sedikit terkejut karena dia tidak menyangka kalau Sangwo sekarang sudah semakin good looking atau ganteng, Lur. Sangwo yang mendengar itu hanya mengatakan kalau dia sering berolahraga akhir-akhir ini. Jadinya dia bisa menjadi kurus seperti ini. Lalu Sangwo bertanya kepada anaknya Paman Dokcul, apakah dia yang bernama Haeyeon? Haeyeon yang masih tidak enak sama Sangwo karena tadi sudah berteriak-teriak menolak akan dileskan oleh ayahnya, sedikit tidak enak hati kepada Sangwo. Namun dia langsung menjawab dengan gugup kalau dia benar Haeyeon. Paman Dokcul dan istrinya yang melihat tingkah dari anaknya tersebut yang salting saat bertemu dengan Sangwo pun berbisik mengejek anaknya yang seperti itu karena merasa tidak enak dengan apa yang terjadi sebelumnya. Haeyeon meminta Sangwo untuk tidak berbicara terlalu sopan kepadanya. Sangwo yang mendengar itu langsung setuju, lalu dia langsung ke intinya. Dia ingin melihat nilai Haeyeon terlebih dahulu sebelum membuat program les ke depannya. Haeyeon yang mendengar itu langsung terkejut dong, Lur, karena dia merasa kalau nilai akademisnya sangatlah buruk. Dan beberapa saat kemudian Sangwo melihat nilai Haeyeon dengan sangat canggung dan frustasi karena dia melihat nilai Haeyeon sangatlah tidak enak dipandang. Paman Dokcul dan istrinya yang melihat ekspresi Sangwo hanya bisa diam tidak berkata sambil makan cemilan. Dan terlihat juga Haeyeon yang malu saat Sangwo melihat nilai akademisnya. Namun tiba-tiba Paman Dokcul berdiri dari tempat duduknya. Lalu dia lari pergi dari sana untuk berangkat bekerja. Istrinya yang melihat itu sedikit terkejut karena Paman Dokcul sedang melarikan diri dari tanggung jawabnya yang suasananya sangatlah runyam di rumahnya. Lalu Sangwo melihat ke arah Haeyeon. Haeyeon yang dilihat oleh Sangwo masih diam tidak bisa berkata. Sangwo yang melihat itu langsung menenangkan Haeyeon dengan berkata kalau nilainya di ujian juga tidak terlalu bagus dulu. Haeyeon yang mendengar itu langsung senang. Benarkah? Tanya Haeyeon. Sangwo langsung meyakinkan Haeyeon kalau apa yang dia katakan itu adalah kebenarannya. Haeyeon pun langsung semakin senang dong, Lur, mendengar itu. Lalu mereka pun mulai lesnya. Dari Sangwo mengatakan kalau lesnya akan dilakukan seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Mimin juga nggak tahu, Lur, nggak dijelaskan di situ. Awalnya Haeyeon menolaknya, tapi setelah melihat Sangwo yang good looking, dia langsung pengen diajar les oleh Sangwo. Di sini dapat disimpulkan ya, Lur, kalau Anda good looking maka urusan Anda akan lancar dan mudah diterima. Bener nggak, Lur? Masalah skill mah nomor 2 atau nomor sekian lah WKWK. Beberapa saat pun berlalu. Pada saat ini nampak Sangwo yang sudah selesai mengajar les Haeyeon dan dia hendak pulang. Beberapa saat sebelumnya Sangwo yang masih mengajar Haeyeon. Di sana nampak Sangwo yang menjelaskan kepada Haeyeon poin pentingnya dalam mengerjakan, dan nampak Haeyeon yang sangat serius belajar. Dan kembali lagi ke saat ini, Sangwo merasa kalau Haeyeon tidaklah terlalu buruk dalam belajar. Dia merasa kalau Haeyeon adalah murid yang pintar, tapi mungkin dia hanya terlalu malas saja selama ini ya. Ya seperti kita-kita inilah.
Lalu Sang Wu hendak duduk di depan komputernya. Sambil duduk, Sang Wu merasa frustasi karena dia memikirkan bagaimana cara menghubungi klonnya kalau nanti sudah bertambah. Karena sekarang masih ada satu klonnya, jadi dia masih memiliki satu HP cadangan. Kalau nanti banyak, dia tidak memiliki HP lagi. Lalu Sang Wu pun melihat situs web tentang hunter. Dia ingin melihat skill, apakah ada skill yang bisa dia beli dan situs web tersebut. Saat Sang Wu melihat harga skill yang dia minati, dia langsung terperangalur. Lalu dia melihat skill lain, namun sayangnya itu semakin membuat jiwa kemiskinannya meronta-ronta. Sang Wu yang melihat itu, dia merasa kalau dia mempunyai uang sebanyak itu, dia berpikir akan lebih baik membeli rumah daripada membeli skill. Sang Wu pun menghela nafas dengan sangat frustasi. Lalu dia bertanya-tanya, apakah seorang hunter sekaya itu sampai-sampai harga skill yang dijual bisa semahal itu. Lalu Sang Wu pun melihat saldo rekeningnya yang tersisa 233.000 won. Karena merasa sangat frustasi dengan saldo rekeningnya, Sang Wu pun rebahan. Lalu Sang Wu berpikir untuk menjadi hunter. Siapa tahu dengan menjadi hunter atau pemburu, dia akan cepat kaya. Dia pun melihat berita tentang hunter di HP-nya. Di sana terlihat pencapaian hunter yang sudah menjadi kaya setelah melakukan pemburuan. Sang Wu yang selesai melihat itu langsung bangun dan lur. Dia langsung bersemangat. Lalu dia membuat keputusan untuk menjadi hunter saat itu juga, karena dia merasa kalau skillnya ini adalah skill yang sangat unik dan hebat. Jadi dia tidak bisa menyanyiakannya. Sang Wu pun hendak berangkat ke tempat pendaftaran untuk menjadi hunter. Dijelaskan asal muasal pemburu atau hunter bahwa pada tahun 2000 portal di seluruh dunia tiba-tiba bermunculan dan para monster keluar dari portal-portal tersebut. Banyak umat manusia yang tewas akibat hal tersebut, dan itu dinamakan dengan sebutan pergolakan hebat. Itu membuat kehancuran atau kemusnahan umat manusia sudah semakin dekat. Namun dengan terjadinya pergolakan hebat tersebut, para manusia dengan kekuatan super juga mulai bermunculan di dunia ini. Dan dengan orang-orang itu muncul, itu adalah titik awal umat manusia mulai melawan balik dan meraih kemenangan. Karena monster-monster sudah dibantai saat itu, pada tahun 2023 ini umat manusia mulai memburu monster yang tersisa, dan merekalah yang dinamakan hunter atau pemburu. Dan itu adalah hal yang Sang Wu pelajari dari YouTube. Pada saat ini Sang Wu pun sudah sampai di tempat dia akan mendaftar untuk menjadi hunter. Itu adalah gedung yang sangat megah dan besar di pusat kota, dan banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang di depan gedung tersebut. Sambil melihat gedung tersebut, Sang Wu mulai penasaran dengan sangat bersemangat. Karena dia ingin segera menjadi hunter dan bisa menghasilkan banyak uang untuk memborong para janda. Anjay, janda lur, lebih menggoda. Siap. Saat Sang Wu memasuki gedung tersebut, nampak di dalam ada orang yang sedang membeli senjata, dan ada juga orang yang sedang merakit sendiri senjatanya.
Ada juga orang yang sedang duduk dengan sangat santai seperti seorang veteran. Sang Wu yang melihat orang-orang itu dan juga barang-barang yang ada di sana pun sedikit terkejut. Lalu dia melihat sekeliling. Dia merasa kalau orang-orang yang ingin mendaftar untuk mendapatkan sertifikat hunter hanyalah sedikit. Dan Sang Wu pun mulai ke arah pendaftaran. Dia merasa gugup saat ingin melakukan itu. Lalu Sang Wu pun selesai mendaftar dan kini Sang Wu hendak mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat hunter. Ceritanya ini seperti membuat SIM lur, tapi ya nggak sesulit membuat SIM yang ada di negara Konoha ini ya kan. Lalu Sang Wu pun sudah sampai di ruangan tempat ujian dilaksanakan. Di sana nampak banyak sekali orang-orang yang dengan muka yang sangat garang dan bengis. Sang Wu yang melihat orang-orang itu pun langsung terkejut dan langsung gugup karena dia tidak menyangka kalau orang yang ikut ujian sangatlah banyak. Di sana ada orang yang mengejek Sang Wu karena mereka merasa kalau Sang Wu sangatlah lucu dan aneh. Lalu pada saat itu juga tiba-tiba ada orang yang masuk dan orang itu langsung berdiri di hadapan semua orang. Dan orang itu adalah Han Myung-wan. Dia adalah pemburu kelas C yang bertanggung jawab atas ujian kali ini. Dia menjelaskan dengan sangat tegas dengan muka garang kalau tes untuk jadi hunter terdiri dari tes tulis, tes praktek, dan tes kecakapan. Dia juga menegaskan kalau ada yang berbuat curang saat ujian dimulai, orang itu akan langsung didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti tes lagi di tahun itu juga. Namun tahun depan bisa sih. Orang-orang yang berada di dalam ruangan yang mendengar itu pun langsung merasa tertekan karena aura dari Han Myung-wan sangatlah sangar. Sang Wu juga merasa semakin tertekan setelah mendengar penjelasan penanggung jawab ujian tersebut. Lalu orang yang menjadi petugas ujian pun mengumumkan kalau ujian sertifikasi hunter dimulai. Yep.